Ya, sekarang kita masuk pada tema kita, yaitu wakaf ikhtiyari yang hukumnya ghairu jaiz ya. Karena yang jaiz sudah nggih. Sampun nggih. Di pertemuan sebelumnya wakaf ikhtiyari yang hukumnya jaiz ada tam, kafin, hasan sudah belum? Sampun nggih? Sampun nggih? Ya, sekarang tinggal satu, menyisakan satu wakaf ikhtiyari yang hukumnya ghairu jaiz. Napa artinya ghairu jaiz? Napa artinya ghairu jaiz? Kalau jaiz boleh, ghairu jaiz tidak boleh. Tapi dia termasuk wakaf ikhtiyari nggih. Karena wakaf ikhtiyari ada 4. Ya. 3 hukumnya jaiz boleh dan 1 qabih. Wakaf apa? Qabih. Ini yang hukumnya ghairu jaiz. Baik, sedikit kita ulang kembali. Untuk wakaf ikhtiyari yang hukumnya jaiz ada 3, tam, kafin dan hasan. Tam itu apa? Wakaf ya, tam sempurna, betul. Wakaf pada kata di dalam Al-Quran yang tidak ada keterkaitan, ya, tidak ada keterkaitan baik itu secara lafaz maupun makna dengan kata setelahnya. Kita berhenti pada kata seperti apa ini, al-muflihun. Ingat ya ayat 5 ini. Kalau kita berhenti pada kata al-muflihun, wakafnya tam. Kenapa berhenti pada kata al-muflihun? Ini kata al-muflihun tidak ada kaitannya dengan innalladzina kafaru, baik secara lafaz maupun makna. Maka disebut dengan wakaf tam. Hukumnya apa? Jaiz ya. Dan kita dapat memulai dari kata setelahnya langsung. Jadi kalau berhenti di sini ya, kita bisa langsung memulai dari kata setelahnya. Baik. Berikutnya wakaf kafi. Al-waqful kafi, apa itu? Cukup wakaf pada kata di dalam Al-Quran yang masih ada keterkaitan secara makna, namun lafadznya tidak. Lafadznya masih apa? Lafadznya sudah sempurna gitu ya. Jadi secara lafadz susunan kalimatnya sempurna. Susunan kalimatnya apa? Sempurna begitu ya. Secara makna masih ada keterkaitan dengan kalimat setelahnya. Seperti apa? Berhenti pada kata la yu'minun di akhiran ayat ke-6, wakafnya wakaf kafi. Kenapa? Berhenti pada kata la yu'minun, lafaznya sempurna atau kalimatnya apa? Sudah utuh. Sudah menjadi apa? Kalimat yang utuh. Tidak ada keterkaitan secara lafaz dengan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Namun yang masih ada keterkaitan antara la yu'minun dan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, ini keterkaitan secara makna. Kalau lafaznya sudah apa? Sempurna, kalimatnya sudah sempurna. Gitu. Ini kalimat yang berbeda lagi khatamallahu. Nah, kalau demikian keterkaitannya secara makna, maka wakafnya disebut wakaf kafi. Hukumnya sama dengan wakaf tam. Secara hukum apa? Yuqafu alaihi wa yubtada'u bima ba'dah. Coba perhatikan, yuqafu alaihi wa yubtada'u bima ba'dah. Apa artinya? Apa Pak? Ya, dapat berhenti padanya dan bisa memulai dari kata setelahnya. Sami nggih? Sami kalih wakaf tam nggih? Secara hukum sama. Definisi mawon yang berbeda. Nggih, definisi mawon sing berbeda. Nggih. Sanes nggih.
Jadi wakaf tam sendiri definisinya, wakaf kafi apa? Sendiri. Wakaf tam namanya apa? Yang tidak ada keterkaitan secara lafaz maupun makna dengan kata setelahnya. Kalau wakaf kafin masih ada keterkaitan secara makna. Kalau hukumnya sami mawon. Okay. Sami nggih. Nah, yang ketiga, wakaf hasan. Masih ingat napa wakaf hasan, jemaah? Hasan niku napa? Sae, betul. Wakaf sing sae. Maksudnya pripun? Wakaf hasan itu berhenti pada kata di dalam Al-Qur'an yang masih ada keterkaitan baik itu secara lafaz maupun makna dengan kata setelahnya. Hanya saja illa annal waqfa 'alaiha yu'ti ma'nan tamman. Hanya saja berhenti dengan wakaf hasan itu atau dengan pada kata yang kita seperti ini, berhenti di sini itu memberikan makna yang sempurna. Maknanya tidak rusak, itu syaratnya. Ya. Contoh bismillah. Ya, berhenti pada bismillah rusak enggak maknanya? Tidak. Maknanya sempurna? Ya, dengan menyebut nama Allah. Atau alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Oh iya. Sempurna mboten? Maknanya rusak mboten? Mboten. Tapi napa kita saged berhenti ya. Di sini boleh enggak berhenti seperti ini? Boleh. Wakafnya namanya wakaf hasan. Hanya saja di sini la yubtada'u bima ba'daha. Yuqafu alaihi wa la yubtada'u bima ba'dahu. Kita dapat berhenti seperti ini dengan cara wakaf hasan ini, namun tidak boleh memulai langsung dari kata setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah, enggak begitu. Wakafnya benar bismillah, tapi apa? Ibtida'nya salah. Ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Walaupun kedengarannya napa? Enak-enak aja ya. Walaupun kedengarannya apa? Ya. Masuklah ya. Tapi itu cara yang salah, ibtida'nya salah. Wakafnya benar tapi ibtida'nya salah. Masih ingat nggih? Ada wakaf, ada ibtida'. Kalau wakaf itu berhenti, ibtida' itu memulai kembali. Ya. Illa an yakuna ra'sa ayah. Illa an yakuna ra'sa ayah, kecuali ya jika itu adalah apa? Akhiran ayat. Kepala ayat itu maksudnya apa? Akhiran ayat seperti ini. Ayat 219 sudah kita contohkan di pertemuan sebelumnya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Berhenti pada kata tatafakkarun, wakafnya hasan. Kenapa wakafnya hasan? Karena kata tatafakkarun masih ada keterkaitan dengan fid dunya wal akhirah, baik itu secara lafaz maupun makna. Namun kita dapat langsung memulai dari fid dunya wal akhirah. Kenapa? Karena tatafakkarun, kata tatafakkarun ini akhiran ayat. Jadi kalau akhiran ayat boleh. Maka ini juga yang dijadikan dasar apa? Bolehnya berhenti pada kata fawailul lil musallin. Namun maknanya jelek. Jadi kalau yang membolehkan itu semata-mata karena itu akhiran ayat. Jadi mengambil dasar hukumnya keumuman hadis Ummu Salamah. Bacaan Nabi itu apa? Ayatan. Jadi apa? Berhenti pada setiap apa? Akhiran ayat. Gitu nggih? Ya, jadi kalau berhenti boleh dari apa? Segi apa? Itu akhiran ayat. Ini menjadi apa? Kaidah amah. Ya, menjadi apa? Kaidah yang ada di dalam ilmu waqaf al-ibtida. Bahwa berhenti pada akhiran ayat itu hukumnya sunnah secara mutlak. Ya. Entah itu masih ada keterkaitan atau tadi ya. Asalkan
tidak menyudahi bacaan di fawailul lil musallin. Ya. Fawailul lil musallin. Sudah. Ya, kan jadi apa? Bisa disalah persepsikan. Baik. Itu harus disambung lagi ya. Kalau menyambung gimana? Nah, kalau mau lanjut, mohon maaf, melanjutkan, memulai banyak gimana? Bisa langsung dari kata setelahnya, alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yuraun. Gitu. Karena apa? Dasarnya akhiran ayat. Ya, berhenti pada akhiran ayat itu hukumnya sunnah. Kembali ke sini, kembali. Ya, berhenti pada kata la'allakum tatafakkarun, waqafnya waqaf hasan. Ya. Seharusnya kalau waqaf hasan itu kan memulainya tidak dari kata setelahnya. Namun di sini kita dapat memulai dari kata fid dunya wal akhirah. Kenapa? Karena ini akhiran ayat. Ini hukumnya demikian juga pada surat apa ini? Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin. Ya. Wa bil lail afala ta'qilun. Baik. Ya, ini sekedar murajaah. Yang terakhir ini akan menjadi pembahasan kita ya. Waqaf qabih. Waqaf napa jemaah? Qabih. Qabih niku artine napa? Elek nggih. Allah. Kok wonten nggih? Waqaf sing nggih jelek. Pripun kok bisa jelek gimana? Secara definisi waqaf qabih niku mirip kalian waqaf hasan jemaah. Nggih, waqaf hasan kalian waqaf qabih niki mirip secara pengertiannya. Napa? Yaitu berhenti pada kata yang masih ada keterkaitan secara lafaz maupun makna. Sampai di sini sami nggih? Berhenti pada kata di dalam Al-Qur'an yang masih ada keterkaitan baik itu secara lafaz maupun makna. Bedanya apa, jemaah? Kalau waqaf hasan berhenti dengannya itu masih maknanya masih apa? Sempurna. Kalau waqaf qabih itu dapat menimbulkan makna yang kurang atau bahkan salah. Ya. Kalau waqaf hasan, kita berhenti dengan waqaf hasan, itu berhentinya menimbulkan makna yang benar, masih benar maknanya, tidak ada yang rusak. Tetapi kalau waqaf qabih, napa? Maknanya kurang atau rusak. Dan inilah yang dijadikan dasar apa? Sebaiknya tidak berhenti pada fawailul lil musallin. Kenapa? Karena maknanya rusak, maknanya tidak seperti itu. Jadi memang ada yang membolehkan, ada yang menyarankan agar apa? Sebaiknya jangan berhenti di fawailul musallin walaupun itu akhiran ayat. Kenapa? Jelek maknanya. Apa artinya fawailul musallin jemaah? Celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholat diancam dengan neraka wail. Ya. Tapi siapa dulu orang yang sholat yang diancam ini? Siapa mereka? Yang lalai dan melakukan riya di dalam sholatnya. Orang yang lalai dan riya sholatnya. Taib. Jadi kalau berdasarkan maknanya yang rusak, maka benar fawailul musallin sebaiknya jangan berhenti di situ, tapi langsung disambung fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Intinya sebenarnya apa? La yuta'ammadul waqfu alaihi. Kalau waqaf qabih semacam ini jangan disengaja. Ya, kalau terpaksa berhenti, ya, fa in waqafa alaihi muttarran a'ada. Jika berhenti dengan cara waqaf qabih semacam ini dalam keadaan darurat, ya, sampai habis waktunya, ya sudah habis waktunya, betul, habis nafasnya, okay.
Ya. Terpaksa berhenti di situ. Atau mungkin yang orang yang tidak tahu, ya. Ya. Dia bingung, berhenti di situ. Ya. Nanti ada contohnya, ya. Kalau itu berhentinya karena darurat, maka tidak mengapa. Hanya saja tidak boleh langsung dilanjutkan. Ulangi lagi. Ada, ulangi lagi ya. Contoh ini, saya langsung ambil contoh yang ketiga. Yang paling mudah saja untuk dipahami. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian apa? Mabuk. Ada orang yang salat sambil mabuk. Atau lagi mabuk kemudian pengen salat. Dulu. Ini kan bertahap ya. Jadi ini masuk dalam ayat apa? Tahapan pengharaman khamr. Mulai dari apa? Tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Berarti saat itu masih belum dilarang secara total, nggih. Mulainya dari apa? Kalau sholat, nama jamaah, jangan dalam keadaan tidak boleh. Jangan mendekati sholat. Sebenarnya ini larangannya udah keras ini ya. Ya karena sholat itu apa? Amalan yang mulia. Ya, kalau umpamanya nggak boleh mau, berarti mabuk itu apa? Sesuatu yang tercela, bahkan sesuatu yang diharamkan. Ya. Tapi sebenarnya kalau umpamanya orang nih ngantuk dan dia ngantuk berat, okay? Ngantuknya itu ngantuk napa nggih? Ya udah capek betul kayak udah dia kehilangan setengah otaknya atau bahkan sudah kehilangan apa? Ya. Ada enggak yang mengkias ngantuk itu seperti orang mabuk? Ya nanti dibahas ya di kajian fikih ya. Ya, karena keadaannya mirip. Orang yang ngantuk berat itu kan disunnahkan apa? Tidak melanjutkan bacaannya. Kalau umpamanya dia malam gitu ya, sholat sunnah gitu kan ya, kalau sholatnya sholat wajib pripun? Kalau waktunya mepet namanya juga ngantuk berat Pak ya, ngantuk berat gitu ya. Daripada dia mengucapkan apa namanya, dia tidak bisa menyempurnakan rukun sholatnya. Ini ketika baca Al-Qur'annya dia apa? Salah-salah. Baca Al-Fatihah enggak selesai-selesai gitu kan? Ya. Tidak bisa menyempurnakan rukunnya. Maka sebaiknya apa jemaah? Tidur dulu. Ya. Loh, nanti enggak bisa sholat di al-waktu. Iya, kalau ngantuknya berat, ya enggak apa-apa. Selama masih di waktunya, ya nanti dia bangun dalam keadaan fresh, sholat. Ya. Jangan sholat dalam keadaan apa? Ngantuk berat. Itu seperti orang yang mabuk ya. Itu kalau dikiaskan dengan apa? Hilangnya akal gitu ya. Ya seperti kalau orang sholat malam dia ngantuk berat gitu ya. Mungkin istirahatnya sudah cukup, tapi pas ngantuknya luar biasa, maka disunahkan untuk apa? Ada babnya. Apa ini? Tidur dulu ya. Penuhi dulu kebutuhan apa? Matanya, karena dia punya hak. Dia tidur dulu ya sampai dia merasa fresh, tapi yang ada biasanya bablas nggih. Sak subuhnya jadi enggak. Nggih. Ini kalau salat kata Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang, la taqrabus shalah, jangan mendekati salat. Mendekati saja tidak apa? Boleh. Nah, kebacaan, hukum bacaan. Kalau kita berhentinya di la taqrabus shalah, ini wakafnya qabih jemaah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Titik sampai di situ. Ini muskil ini, masalahnya menjadi apa? Problem ini. Ya kan? Maknanya kurang atau malah salah. Bagaimana Allah melarang orang-orang yang beriman untuk mendekati sholat? Apa? Ya. Padahal itu sholat itu adalah apa? Tanda keimanan gitu, kayak tanda keimanan.
Dengan apa? Melakukan salat. Bukan hanya sekedar apa? Keyakinan dalam itu perintah Allah yang harus dikerjakan. Kok dilarang mendekati? Maknanya bukan hanya rancu ya, napa? Tidak demikian. Tidak sesuai dengan maksud Allah. Jadi sengaja berhenti di sini wakafnya qabih. Dengan sengaja berhenti pada kata la taqrabus shalah, ini wakafnya wakaf qabih. Tapi kalau terpaksa bagaimana? Tadi apa? Boleh. Tapi jangan apa? Langsung lanjut. Ulangi lagi, maksudnya apa? La taqrabus salata wa antum sukara, sempurnakan. Gitu. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ya, mabuk. Okay. Atau innallaha la yaghfir, innallaha la yahdi. Itu contoh-contoh wakaf apa? Qabih. Dan yang perlu dicatat jamaah sekalian, bahwa wakaf qabih ini termasuk lahan jali. Jadi yang penting, yang perlu untuk kita catat di sini bahwa wakaf qabih ini termasuk lahan jali. Masuknya dalam kategori apa, jemaah? Lahan jali. Kesalahan yang tampak, bukan kesalahan yang tersembunyi. Ini termasuk kesalahan yang tampak. Maka wajib untuk kita hindari dan kita kenali ya contoh-contohnya. Baik, cukup sampai di sini. Ya. Jadi satu lagi boleh jemaah? Bonus ya. Karena kita sudah menyinggung kaidah di dalam wakaf. Jadi di sini ada dua kaidah. Tadi sudah kita sebutkan, al-waqfu ala ru'usil ayyi sunnatun mutlaqah. Al-waqfu ala ru'usil ayyi sunnatun mutlaqah. Tadi sudah kita singgung. Berhenti pada akhiran ayat itu hukumnya sunnah secara mutlak. Kemudian kaidah yang kedua yang harus kita pegang nih, namanya juga kaidah. Kaidah itu kan semacam prinsip. Bisa kita pegang dalam ilmu wakaf ini. Laisa fil Qur'ani waqfun wajibun aw haramun syar'an illa ma afsadal ma'na. Di dalam Al-Qur'an tidak ada wakaf yang hukumnya wajib atau haram secara syar'i. Wajib syar'i maksudnya apa? Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau haram secara syar'i, kalau dikerjakan berdosa, kebalikannya. Kalau ditinggalkan justru berpahala. Ya, meninggalkan yang haram itu berpahala. Itu kalau haram secara syar'i. Nah, di dalam Al-Qur'an tidak ada wakaf yang hukumnya demikian. Ya. Wakaf yang hukumnya wajib atau haram secara syar'i. Illa ma afsadal ma'na, kecuali itu yang dapat merusak makna, Kalau maknanya sampai rusak, ya berlaku hukum wajib atau sampai rusak haram, gitu ya. Makanya tadi apa? Masuk dalam lahan jali. Allah. Baik, silakan dua kaidah ini diingat-ingat, ya, ingat-ingat. Ini menjadi kaidah yang penting di dalam ilmu wakaf wal ibtida'. Demikian ya kajian kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.